warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Kusnul Fatimah dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya selaku kelompok 3 dan teman saya yaitu Fuad dan Fadil akan menjelaskan tentang keyakinan tanpa keraguan. Seseorang dalam kesehariannya selalu diliputi oleh keraguan. Oleh karenanya, perlu adanya patokan yang akan membuatnya yakin. Membiarkan keraguan akan membiarkan beban dan kesulitan yang selalu membuatnya ragu-ragu. Untuk keluarnya, perlu tahu kaidah secara benar dan pasti sehingga terasa mudah menjalankannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya termasuk di dalam masalah kaidah dan ibadah. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari keyakinan. Keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kaidah ini menjelaskan tentang keyakinan dan keraguan. Yakin dalam arti bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu. Yakin juga bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan. Ulama sepakat dalam mengartikan al-yakin, yang artinya pengetahuan dan merupakan antonim dari asyik. Selanjutnya, dalil dan sumber pembentukan. Adapun dasar-dasar pengambilan kaidah sebagai kaidah yang kedua ini mengenai keyakinan dan keraguan, antara lain sebagai berikut. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apabila sudah keluar sesuatu atau kentut ataukah belum, maka janganlah membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Adapun kaidah fikih tentang keyakinan dan keraguan yaitu yang pertama, apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Kita yakin sudah berwudu, tetapi kita yakin pula telah buang air kecil, maka wudu kita menjadi batal. Yang kedua yaitu apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Contohnya itu tawaf ditetapkan dengan dasar dalil yang meyakinkan yaitu harus 7 putaran. Kemudian dalam keadaan tawaf seseorang ragu apakah tawaf yang dilakukan adalah putaran ke-6 atau putaran ke-5. Maka yang lebih meyakinkan adalah jumlah yang ke-5. Nah, dalam hal yang berhubungan dengan bilangan, apabila seseorang mengalami keraguan, maka bilangan-bilangan yang terkecil itulah yang meyakinkan. Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab atau beban. Mengenai kaidah ini terjadi ketika seseorang tertuduh dan penuduh, selama penuduh tersebut tidak menunjukkan bukti yang dimenangkan adalah pengakuan tertuduh, maka pada dasarnya ia bebas dari segala beban atau tanggung jawab. Kaidah ini dengan kodrat manusia bahwa ia lahir dalam keadaan bebas, belum mempunyai tanggungan. Ini mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk yang suci, tidak dibebani dosa waris atau dosa akibat perbuatan orang tua. Adanya beban dan tanggung jawab akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Yang keempat yaitu siapa saja yang ragu-ragu apakah ia melakukan sesuatu atau belum, maka hukum yang terkuat adalah ia belum melakukannya. Contohnya, misalnya, seseorang ragu-ragu apakah ia sudah wudu atau belum, maka yang dianggap adalah ia belum berwudu, karena belum wudu merupakan hukum asal, yakni seseorang itu pada dasarnya lepas bebas, sedangkan wudu salah satu dari bentuk daripada beban. Pun kaidah yang kelima yaitu barang siapa yang yakin melakukan pekerjaan akan tetapi ragu-ragu dengan sedikit banyaknya perbuatan, maka yang dianggap adalah sedikit karena hal itu yang meyakinkan. Misalnya, orang dalam sholat, apakah ia melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat,
maka yang dianggap adalah 3 rakaat, karena yang 3 rakaat itu yang yakin, sedang yang 4 rakaat belum tentu, dan untuk mencapai 4 rakaat melalui 3 rakaat terlebih dahulu, sehingga yang 3 rakaat merupakan yang diyakini. Adapun kaidah yang keenam yaitu asal dari segala hukum adalah tidak adanya bimbingan. Misalnya, terjadi perselisihan di antara pembeli dan penjual tentang barang yang cacat yang sudah dibeli. Maka kasus ini dimenangkan oleh penjual karena pada saat pembeliannya barang tersebut masih baik, belum ada cacatnya. Adapun kaidah yang ketujuh yaitu asal dari setiap kasus mengenai perkiraan waktu adalah dilihat dari yang terdekat waktunya. Misalnya, seseorang wudhu air sumur kemudian ia sholat. Setelah sholat, ia melihat bangkai tikus di dalam sumur, maka ia tidak wajib menggadah sholatnya, kecuali ia yakin bahwa sholatnya tidak sah karena berwudhu dengan air najis. Adapun kaidah yang terakhir yaitu hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya. Sabda Nabi yang artinya, apa yang telah dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan Allah adalah haram, sedangkan yang tidak disinggung adalah dimaafkan. Maka terimalah kemaafan itu sebagai karunia dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak lupa akan sesuatu.